Pertempuran pedang Yerusalem, konflik berdarah di hari raya. Israel dan kelompok pejuang milisi Palestina akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata setelah pertempuran pecah selama 11 hari. Baik militer Israel dan para pejuang milisi Palestina tetap mengklaim kemenangan berada di pihaknya. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Israel National News, ada 200 orang warga Palestina tewas akibat serangan roket militer Israel. Sebaliknya, jumlah tersebut diklaim sebagai sebuah bentuk kemenangan negara Zionis itu. Di sisi lain, milisi Palestina juga mengaku jadi pemenang perang. Anggota Biro Politik Milisi Palestina, Ezat El-Rezik, meyakini bahwa para rakyat Palestina kehilangan nyawa dalam konflik itu adalah seorang syuhada. Menurut El-Rezik, rakyat Palestina tahu persis bahwa mereka harus melakukan perlawanan untuk membebaskan tanah air mereka dari cengkraman Israel. Mewakili milisi Palestina, El-Rezik menyebut perang itu dengan julukan Perang Pedang Yerusalem. Apa yang terjadi setelah pertempuran pedang Yerusalem tidak seperti yang terjadi sebelumnya, karena rakyat Palestina mendukung perlawanan dan tahu bahwa perlawanan sesuatu yang akan membebaskan tanah mereka dan melindungi situs suci mereka, ucap El-Rezik. Pernyataan El-Rezik terkait perjuangan untuk melindungi situs suci Islam, Masjid Al-Aqsa, sangatlah tepat. Sebab seperti yang diketahui, faktor utama yang jadi penyebab konflik berdarah itu adalah intimidasi militer Israel. Pada 10 Mei 2021, sejumlah polisi Israel menggeruduk dan menyerang sejumlah warga Palestina yang tengah melakukan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Dave, tokoh misterius milisi Palestina 7 kali lolos dari serangan Israel dalam 2 dekade. Sebuah rekaman suara dari seorang anggota kelompok bersenjata memperingatkan Israel akan menerima serangan balasan atas apa yang mereka perbuat di jalur Gaza, terlebih jika Israel tidak memenuhi tuntutan milisi Palestina. Rekaman tersebut adalah suara Mohammed Deif, seorang pemimpin sayap militer milisi Palestina. Orang yang dalam 7 tahun belakangan menghilang mendadak muncul menebar ancaman pada Israel. Tetapi ketika peringatannya tidak diindahkan, konflik mengguncang Israel dan Gaza selama 11 hari sebelum muncul gencatan senjata. PBB melaporkan setidaknya 242 orang tewas di Gaza dan 13 orang lainnya tewas di Israel selama pertempuran yang berlangsung 10-21 Mei lalu. Dalam laporan itu, sedikitnya 129 orang yang tewas di Gaza adalah warga sipil, sementara Israel mengklaim 200 orang yang tewas adalah militan Palestina, sedangkan pemimpin milisi Palestina di Gaza, Yahya Sinwar, mengaku jumlah pejuangnya yang tewas sebanyak 80 orang. Meski Israel menggempur jalur Gaza habis-habisan, Dev tidak ada dalam daftar korban tewas. Di sepanjang operasi, kami berusaha membunuh Mohammed Dev, ujar juru bicara pasukan pertahanan Israel Hidai Ziberman, seperti dikutip BBC Indonesia, jaringan suara.com dari New York Times. Dalam konflik kemarin, pejabat militer Israel mengaku sudah 2 kali pihaknya berupaya membunuh Dev meski selalu gagal. Dengan demikian berarti sudah 7 kali dia selamat dari upaya pembunuhan oleh Israel dalam 2 dekade. Situasi ini cukup bikin frustasi militer Israel yang menargetkan pembunuhan sebanyak mungkin komandan milisi Palestina selama konflik bersenjata. Mereka jelas punya daftar orang yang diyakini penting bagi kemampuan militer milisi Palestina, kata pengamat keamanan Timur Tengah Matthew Lovitt kepada BBC.
Di urutan teratas daftar itu adalah Mohammed Deif, sambungnya. Hingga kini sangat sedikit informasi mengenai Deif, hanya beberapa laporan media massa di Israel dan Palestina. Informasi itu menjelaskan Deif lahir di kamp pengungsi Khan Yunis di jalur Gaza pada 1965 saat wilayah itu diduduki Mesir. Nama lahirnya adalah Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri. Namun seiring waktu saat dia terus berpindah tempat menghindari serangan udara Israel, dia lalu lebih dikenal sebagai Deif yang dalam bahasa Arab berarti tamu. Sedikit informasi mengenai masa kecil Deif yang tumbuh di tengah kecambuk konflik Israel-Palestina di Timur Tengah. Ia seringkali disebut sebagai sosok perancang senjata andalan milisi Palestina, yaitu roket Qassam dan jaringan terowongan bawah tanah Gaza. Deif diduga lebih banyak menghabiskan waktunya berada di terowongan-terowongan itu demi menghindari serangan Israel sambil melancarkan operasi militer milisi Palestina. Israel ledakkan pos keamanan Suriah di Golan hingga hancur. Militer Israel mengatakan telah menghancurkan pos pengamatan Suriah di dataran tinggi Golan pada Selasa 1 Juni. Serangan itu merupakan yang ketiga kalinya terjadi dalam setahun terakhir di dataran tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel. Dataran tinggi Golan merupakan zona militer strategis yang dicaplok Israel dari Suriah selama Perang 6 Hari 1967. Tentara telah menghancurkan pos pengamatan militer Suriah yang didirikan di wilayah Israel di sebelah barat garis Alfa di dataran tinggi Golan, tulis juru bicara militer Israel Avisai Adrai di Twitter. Garis Alfa merupakan zona penyangga yang diawasi pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi wilayah Suriah dan Israel di dataran tinggi Golan. Andrai mengatakan pasukan Israel menyerang dan meledakkan pos keamanan Suriah tersebut. Ia mengatakan angkatan bersenjata Israel tidak akan menoleransi setiap upaya yang melanggar kedaulatan negaranya. Hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya korban akibat penghancuran pos keamanan itu. Dikutip AFP, Israel telah meluncurkan ratusan serangan di Suriah sejak awal perang sipil berkecambuk pada 2011. Sebagian besar serangan Israel itu menargetkan pasukan Hizbullah yang didukung Iran, musuh bebuyutan Israel dan pasukan pemerintah Suriah. Adrai menuturkan militer Israel telah meluncurkan setidaknya 50 serangan ke Suriah pada 2020 saja. Ratusan serangan itu dilakukan demi mencegah pengaruh dan keberadaan Iran mengakar di Suriah, salah satu negara yang bersebelahan langsung dengan Israel. Pada awal Mei, media pemerintah Suriah melaporkan Israel telah meluncurkan serangan udara ke selatan provinsi Quneitra dekat perbatasan dengan Israel.